لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah. Allah kembali di malam yang penuh keberkahan ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bertafaqquh fid din. Kita dalami kembali agama kita, kita pelajari kembali ayat Allah dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan target utamanya tadi ayat yang dibacakan oleh imam di rakaat kedua kita, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah siapa yang menyucikan jiwanya. Yang perlu kita pastikan, yang harus tentunya kita pastikan, termasuk tidak kita ke dalam golongan mereka yang menyucikan jiwanya. Kaum muslimin yang berbahagia, masih kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, kita berbicara tentang an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang merupakan harapan kita semua, jiwa yang damai, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang sakinah ketika berhadapan dengan qada Allah, jiwa yang tenang dan dia damai ketika berhadapan dengan aturan dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, kalau kita sedikit menyimpulkan dari hadis-hadis baginda Rasul yang sahih, maka kita mendapatkan rupanya fase penciptaan manusia ini 4 fase. Yang pertama kali diciptakan tentunya Adam alaihissalam. Wa kana qabdatun minat turab. Ini kita perlu perhatikan. Pertama kali Adam itu cuma sebatas qabdah, satu genggaman. Qabdah minat turab, dari tanah. Disebutkan dalam sebagian hadis Adam itu diambil dari 60 jenis dan unsur tanah yang dikandungi oleh bumi. Maka kita perhatikan keluar dari Adam berbagai macam jenis, bentuk, warna. Wa yakhruju minhu aswad, keluar dari Adam kata Rasul ada yang hitam, wa asmar seperti kita kecoklatan, ada yang abyad yang putih, ada yang hitamnya hitam legam, ada yang hitamnya hitam manis, dan berbagai macam keluar dari saripati yang diciptakan Adam. Wa minhu tha'bun, ada juga yang keluar dari Adam itu diambil dari unsur saripati tanah yang keras. Maka lahir manusia yang tipikal keras. Ada beberapa di antara saudara kita yang punya tipikal keras, suka sekali marah, apapun yang dibicarakan cepat sekali marah. Wa minhu layyin, Rasul mengatakan ada juga tipikal di antara mereka itu yang layyin, dia lunak. Ada di antara saudara kita barangkali kita perhatikan orangnya sangat lunak, orangnya sangat terbuka. Dibuat berbagai macam hal yang menjadikan dia marah, tapi dia tidak marah. Tapi biasanya kalau kita perhatikan, setiap tipikal itu ada karakteristiknya. Kalau orang cepat marah, cepat redanya. Contohnya Umar bin Khattab. Kalau Umar marah, tinggal anda ingatkan Allah, langsung reda. Umar marah, datang orang Badui mengatakan, ya Umar, maqasamta biwajhillah, yang engkau bagikan nafkah kaum muslimin itu bukan berdasarkan aturan Allah. Marah Umar. Tapi kemudian yudzakiruhu nafsi, ada bisikan di hatiku mengatakan, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah wahai Umar dari orang-orang yang bodoh. Langsung mengingat aturan Allah, langsung reda. Berbeda dengan tipikal Abu Bakar, lunak orangnya. Abu Bakar layyin,
lebih kecil dibandingkan Umar posturnya. Tidak tegap sepertinya Umar ibn Khattab, tapi beliau sangat, ketika sudah marah, sangat sulit dihentikan kemarahannya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Tipikal kita jamaah yang berbahagia, diciptakan dari berbagai macam 60 unsur saripati tanah. Setelah itu muzija bil ma'i fasaratinan. Tanah ini Allah campurkan dengan air. Maka unsur dari tubuh kita tidak terpisahkan unsur air. Dicampurkan dengan air, fasaratinan, maka jadi tin. Khuliqal insanu minat tin. Kita diciptakan dari tanah liat, artinya tanah yang bercampur air. Wa turika muhdatan, kemudian ditinggalkan. Postur ciptaan Adam ini ditinggalkan oleh Allah, fasarham, hingga dia jadi satu seperti batu yang terbuat dari tanah yang kering, dan dia punya rongganya. Para ulama mengatakan idza suwita minhu yakhruju minhu saut. Kalau kita memasukkan suara dari salah satu rongga mulutnya ataupun rongga yang ada di atasnya, akan mengeluarkan suara ke bawahnya. Ini tipikal diciptakannya Adam alaihissalam. Kalau kita perhatikan jamaah yang berbahagia, ini berlalu menjadi 3 fase. Kita manusia melalui 3 fase fisik. Ini masih sebatas jasad, ini masih sebatas fisik. Kemudian baru Allah nufikha fihi ruh, ditiupkan pada jasad, pada fisik yang telah melalui 3 fase tersebut ruh. Kemudian baru ditiupkan ruh. Ketika ruh sudah bersatu dengan jasad, ini yang kita maksud dengan an-nafs. An-nafs, an-nufus, jiwa. Artinya ruh yang bercampur dengan jasad. Dan ketika ruh itu nanti akan keluar, dinamakan dengan ruh. Ketika ruh masih di jasad, itu nafs, an-nufus. Tapi ketika dia sudah keluar, terpisah dengan jasad, ini kita namakan dengan ruh. Dalam satu hadis yang sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Utsman ibnu Maz'un, baginda Rasul mengatakan idza ghuddu basarahu, kalau ada mayit yang baru wafat itu disuruh perintahkan tutup matanya. Rasul mengatakan tutuplah matanya. Kenapa kita tutup matanya? Rasul mengatakan idza sa'adar ruh, kalau ruh itu sudah keluar dan naik ke atas, tabi'ahu basaruhu, maka pandangannya akan mengikutinya. Maka kita perhatikan orang yang wafat itu pandangannya ke atas. Diperintahkan oleh Rasul untuk kita tutupi matanya. Itu ruh. Jamaah yang berbahagia, yang maksud dari muqaddimah yang saya sebutkan ini, kita berbagai macam tipikal. Semua tipikal yang Allah ciptakan Adam darinya, itu semua mendapatkan hidayatul irsyad. Jalan menuju hidayah semua diberikan. Maka kita perlu perhatikan diri kita. Jangan cuma berbatas berbicara tentang hidayah, itu sebatas berbicara tentang teori hidayah yang kita tunggu dari Allah. Nyohana teruk hidayah, nyohana bereh hidayah belum dah. Si fulan masya Allah mustaqimah, alhamdulillah kamu nampak hidayah, tapi kamu belum nampak hidayah. Ini actionnya yang tidak ada. Semua tipikal kita diciptakan darinya, yang merupakan turbah, at-tin, tanah yang kita diciptakan, itu semuanya diberikan kesempatan untuk menerima hidayah. Maka kita perhatikan, tergantung bagaimana kondisi tanah kita, subur tidak untuk menerima hidayah. Ini yang jadi pertanyaan. Subur tidak tanah kita menerima hidayahnya Allah? Tanah kita sesuai tidak untuk menerima hidayahnya Allah? Barangkali tanah kita yang tidak sesuai. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak mengurangi dalam mendakwahi Abu Jahal. Jangan anda pikir ketika Abu Jahal itu seburuk-buruk dari umat ini, Abu Bakar sebaik-baik dari umat ini, anda mengira Abu Bakar itu lebih sering didakwahi oleh baginda Rasul dibandingkan Abu Jahal. Bukan. Abu Jahal tidak sedikit pun baginda Rasul pelit untuk mendakwahi Abu Jahal. Sama seperti halnya Abu Jahal, sama seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, sama seperti halnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya mendapatkan hidayatul irsyad. Kesempatan diberikan jalan, diberikan pencerahan tentang hidayat, itu semua mendapatkan. Yang jadi perbedaannya, tanah Abu Bakar itu lebih subur untuk menerima hidayah.
dibandingkan tanah Abu Jahal. Tanah Abu Bakar lebih subur menerima hidayat, maka jadi siddiqul ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Kalau imannya diletakkan satu kifah, satu timbangan, maka iman seluruh umat diletakkan timbangan yang lain, maka berat timbangan Abu Bakar. Ini bagaimana kesuburan tanah anda? Ini yang perlu kita pertanyakan. Abu Jahal mendapatkan dakwah yang serupa. Bahkan lebih menariknya, baginda Rasul pernah mendoakan supaya Abu Jahal itu masuk Islam. Rasul suatu ketika dalam hadis yang sahih mengatakan, ya Allah, masukkan ke dalam Islam ahabbul umaraini ilaik. Di antara dua Umar yang paling engkau cintai, masukkan dia ke dalam Islam. Yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua Umar yang kita kenal dengan Abu Jahal. Rupanya Allah lebih memilih tanah yang subur menerima hidayah, tanahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tipikal Abu Bakar berbeda sekali dengan Umar. Anda perhatikan, baca sejarahnya. Di tempat yang sepatutnya Umar kita kenal marah, justru Umar tidak marah. Yang marah siapa? Abu Bakar. Ketika memerangi pasukan riddah yang murtad dari jalan Allah sepeninggalan baginda Rasul, wafatnya baginda Rasul, hampir 50% Arab ketika itu kembali murtad. Abu Bakar As-Siddiq kerasnya luar biasa, padahal orang paling melunak. Tapi kalau sudah berbicara syariat Allah, beliau orang paling keras. Umar yang kita kenal kerasnya di masa jahiliyah dan di masa Islam, tapi ketika itu Umar mengatakan, jangan perangi mereka wahai Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Jabbarun fil jahiliyah, kamu itu keras di masa jahiliyah, kami itu luar biasa, geng di masa jahiliyah. Jabbarun fil Islam, tapi kamu itu seorang pengecut ketika masuk sebagai seorang muslim. Dalam kondisi seperti ini anda pengecut. Kemudian Umar ibn Khattab juga mendapatkan hidayah Allah untuk memerangi mereka. Ini jamaah yang berbahagia. Kita perhatikan, tipikal Abu Bakar berbeda dengan tipikal Umar. Dua-dua mendapatkan kesempatan hidayah. Menariknya, dua tipikal yang berbeda ini subur untuk hidayah. Kita perhatikan dalam Al-Quran, barangkali ajakan terhadap Firaun dari Musa itu lebih banyak dibandingkan ajakan Musa untuk Bani Israel. Tapi orang-orang mukmin Bani Israel tanahnya subur menerima hidayah, sedangkan Firaun tidak subur menerima hidayah. Ini seringkali dipertanyakan tentang nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu mawahib, karunia ataupun makasib, usaha. Apa itu karunia Allah? Kalau Allah kehendaki si fulan punya jiwa yang tenang, jiwanya tenang. Ataupun itu usaha yang harus kita rintis, harus kita usahakan, harus kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, sehingga akhirnya jalan kita itu nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah itu mawahib karunia Allah, tidak ada kaitannya dengan usaha hamba, di hari kiamat semua hamba ini akan mengadu kepada Allah. Jadi kejut orang yang mantang yang mutmainnah, kamu kejut hana mutmainnah. Kenapa mereka tenang jiwanya di dunia tapi kami tidak tenang? Ini akan jadi hujah. Tapi tidak jamaah. Tidak. Nafsul mutmainnah makasib, itu satu jalan akhir dari usaha. Sedangkan taufik hidayah Allah, Allah memilih tanah yang subur untuk hidayahnya. Jadi jamaah, kalau anda ingin membuat satu perumpamaan pendekatan, barangkali pendekatannya seperti orang yang turun ke sawah. Dia mencari bibit yang unggul untuk padinya, dipilih dengan harga yang mewah, dipilih semuanya yang terbaik, dan tentunya dia tidak akan membiarkan bibit yang unggul semua yang terbaik ini ditanam di tanah yang gersang, yang tidak punya kesuburan. Ini tidak mungkin, kecuali orang yang bodoh. Dia memilih bibit yang unggul, menanam di tempat tanah yang subur, yang khasbah. Kemudian dia rawat dan terus dia rawat, bahkan tanahnya sebelum ditanam pun sudah dirawat. Ini yang patut kita pastikan. Kita termasuk tidak yang merawat jiwa kita, termasuk tidak yang hari ini menjadikan jiwa kita ini subur untuk hidayat Allah. Jangan sampai akhirnya kita mengatakan tanpa ikhtiar, ini sudah Allah takdirkan. Ini jamaah rahimah wa rahimakumullah, ini semuanya maksad, usaha. Wa sayarallahu a'malakum, dan Allah akan melihat bagaimana usaha kalian. Usaha kita. Kita yang berusaha,
kita yang merawat, kita yang membina, membibitnya berbagai macam, nanti kita menunggu takdir Allah mengatakan, kehendak Allah secara syar'i dan secara kauni mengatakan si fulan berhak untuk mendapatkan hidayah. Kalau tidak ada usaha, tidak bisa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jalan kita menuju usahanya? Kalau ini usaha bukan karunia, bagaimana jalannya? Perhatikan Imam Asy-Syafi'i. Kita kenal hari ini Imam Syafi'i minal mutaqaddimin, salihin, ahlut tuqa, orang bertakwa, imam keilmuan dengan segalanya, kezuhudannya. Beliau mengatakan, istaqsaitu alayya qiyamul lail. Pernah suatu ketika satu malam sulit sekali aku bangun salat malam. Satu malam. Imam Asy-Syafi'i suatu malam sulit untuk bangun salat malam. Kalau kita barangkali ini memang rutinitas tiap hari sulit bangun salat malam. Tapi Imam Syafi'i ada satu malam sulit sekali beliau bangun salat malam. Apa yang beliau lakukan? Faqawwamtu hasanah. Coba dengar jamaah. Faqawwamtu hasanah. Maka aku melatih diriku selama 1 tahun. Satu malam sulit dilatih dirinya 1 tahun. Hatta aqamat. Sehingga seluruh jawarih, seluruh anggota tubuhku ini sudah menerima salat malam. Ini marhalah pertama. At-taqwim. At-taqwim. Artinya anggota tubuh kita harus betul-betul mentaati ketentuan Allah. Ini bentuk daripada ridha yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nafsul mutmainnah disebutkan berbagai macam sifat oleh para ahli ilmu, tapi Allah menyebutkan dengan satu sifat, radiyah, dia ridha. Kemarin kita berbicara tentang ridha takdir. Ridha takdir gampang. Anda cukup pahami apa yang saya sebutkan di akhir pertemuan kita. Cukup keimanan, kebaikan imannya seorang hamba, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dia tahu masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Kalau Anda pahami ini, itu sudah cukup. Coba praktik. Ambil kaidahnya ketika turun musibah. Dalam kondisi apapun Anda dalam kondisi nikmat, dalam kondisi musibah, dalam kondisi perantauan, dalam kondisi mukim di negeri Anda, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, yang Anda tahu semuanya dari Allah. Kalau itu sudah ada, pasti hidup Anda tenang. Datang musibah, ini dari Allah. Siapa Allah? Zat apa Allah? Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Semua sifat kemuliaan itu milik Allah. Jadi kita tidak pernah susah. Ini nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini kalau kita berbicara tentang rezeki. Malam ini kita berbicara tentang istiqamah. Kalau kemarin berbicara tentang akal, berbicara tentang al-ma'rifah, keilmuan, keridaan terhadap keilmuan, malam ini kita berbicara tentang keridaan anggota badan. Istiqamah, marhalah paling sulit dari ketaatan. Ini istiqamah paling sulit, bukan karamah paling sulit. Hari ini seringkali orang menyangka kalau sudah dapat karamah itu sudah dapat segalanya. A'lal karamah al-istiqamah. Tingkatan paling tinggi dari karamat kalau Anda beristiqamah. Kita perhatikan para sahabat, berapa di antara mereka yang mendapatkan karamah? 1, 2, 5 kasus. Para sahabat, generasi terbaik, orang yang terbaik, tidak ada yang terbaik setelah mereka. Tapi karamatnya berapa? 1, 2, 3. Berbeda hari ini, satu orang bisa jadi 15 karamah. Lagi tidur dia mendapatkan berbagai macam karamat. Untuk satu orang bisa dikarang satu buku tentang karamatnya, itu tidak pernah selesai. Ini perbedaannya jemaah. Tingkatan paling tinggi dari karamah, istiqamah. Ini yang didapatkan oleh para sahabat yang hari ini tidak kita dapatkan. Kita cuma mendakwakan karamah. Istiqamah. Marhalah paling tinggi. Sulit sekali mendapatkannya. Yang mendapatkan ini itulah jiwa al-mutmainnah. Maka ganjarannya besar sekali dari Al-Quran. Anda perhatikan semua ayat kalau berbicara tentang istiqamah, masya Allah. Ketenangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mengatakan Tuhan kami itu Allah dan kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun kepada mereka, alla takhafu, jangan perlu takut, tidak perlu gundah, tidak perlu sedih.
kalian akan dimasukkan ke syurga Allah yang sudah kalian dijanjikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah wastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gundah, mereka tidak pernah sedih. Ini istiqamah, nilai paling tinggi. Marhalah yang kita tuntut jamaah itu marhalah takwim. Marhalah takwim berat. Kita latih dulu dengan paksaan. Bukan dengan kehendak tubuh kita ini akan menerima semua kehendak Allah. Tidak mungkin. Semua orang yang sudah berjalan dengan penuh istiqamah itu dulunya pernah melalui marhalah takwim. Dia paksa anggota tubuhnya untuk menerima aturan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Jangan anda perhatikan si fulan, Masya Allah salehnya, Pak Imam salehnya luar biasa, setiap kali menghadiri salat berjamaah, dan saya tidak mungkin. Kalau kita tanyakan ke mereka juga, mereka akan mengatakan dulu berat sekali kami menghadiri salat berjamaah, susah sekali kami melatih jiwa ini untuk salat berjamaah. Itu takwim. Kita lambat berjalan menuju Allah. Para sahabat berjalannya kencang. Datang orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, Al-qawmu sabaquna bi khailin duhmin. Mereka para sahabat sudah duluan mendahului kita dengan khail, dengan unta yang kuat, duhmin, dengan kuda yang kuat, kuda yang kencang. Mereka larinya kencang menuju Allah. Wa nahnu ala humurin muaqqarah. Tapi kita mengendarai keledai-keledai yang pelan jalannya, yang sudah tua, sudah lemah, sakit-sakitan, jalannya pelan-pelan. Bagaimana wahai Imam Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri mengatakan, wa in kuntum ala tariq sawfa tasiluna insyaallah. Yang penting sudah berada di jalannya. Kalau sudah berada di jalan, baik cepat ataupun pelan, pasti akan sampai. Yang paling kita khawatirkan kalau kita keluar dari jalan. Ini yang kita usahakan. Kenapa kita menghadiri majelis ilmu? Kenapa kita datang malam ini? Supaya kita tidak keluar dari relnya. Kita betul pelan dibandingkan mereka. Kita sangat pelan dibandingkan para ulama. Kita terlalu pelan dibandingkan para sahabat. Tapi yang penting kalau sudah di jalan, pasti kita akan sampai ke tujuannya. Kalau kita di jalan menuju Allah, pasti akan sampai kepada Allah. Walaupun kondisi jalannya kita pelan. Banyak perampok, penyamun di jalannya, iblis. Banyak syaitan di jalannya yang sedang menunggu. Mereka kencang jalannya, tidak bisa ditunggu. Tapi kita, ini yang perlu kita hati-hati jamaah. Karakteristik nafsul mutmainnah, ridha terhadap semua ketentuan Allah, dan mereka diridai, tapi yang paling mereka takuti dua hal. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran disebutkan, yang pertama paling mereka takuti kalau ibadahnya tidak diterima. Ini yang hari ini tidak pernah kita hadirkan. Itu paling mereka takuti. Kalau ibadahnya tidak diterima, walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah. Besok di hari kiamat membuat berbagai macam hal. Mereka sudah di dunia melakukan perkara yang sangat banyak, tapi qulubuhum wajilah. Hati mereka takut. Aisyah bertanya, takut kenapa? Mereka pezina, pemabuk, peminum minuman keras. Bukan wahai Aisyah. Tapi siapa? Mereka itu orang yang salat, orang yang zakat, tapi takut tidak diterima amal ibadahnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, tingkat tertinggi daripada keikhlasan. Kalau kita pada pertemuan pertama berbicara tentang keikhlasan, tapi ketika berbicara nafsul mutmainnah, itu radhiyah, di atas keikhlasan, tingkat tertinggi dari keikhlasan. Kalau kita perhatikan, orang ikhlas ini tidak pernah rugi. Kalau anda tidak pernah menghadirkan rasa takut tidak diterima amal ibadah kita, ini yang jadi pertanyaan. Ini kita belum masuk ke kriteria orang-orang mukmin yang disebutkan dalam ayat yang tadi. Salat, barusan kita melakukan salat Isya. Siapa di antara kita yang masih khawatir hatinya? Apalagi kalau kita berbicara salat maghrib, apalagi salat yang kemarin, apalagi salat sebelumnya, amal ibadah sebelumnya. Siapa yang masih bertanya, diterima tidak amal ibadah? Ini yang paling kita khawatirkan. Kalau kita perhatikan dalam satu hadis, besok di hari kiamat, ya'tuna misla jibali tuhumatin biyudha. Ada yang amal ibadahnya lebih besar dibandingkan gunung Tihama, gunung-gunung besar yang ada di Mekah. Allah bertanya kepada para malaikatnya, antum rukaba'uhum ala zawahirihim
Kalian ketika di dunia itu yang mengontrol zahir-zahir yang nampak dari hamba-hambaku. Tapi aku, kata Allah, yang mengontrol bawatin, yang batin-batin yang tidak nampak. Ini artinya ada perbedaan tulisan para malaikat. Kalau kita beramal, tadi kita solat, rukuknya benar, semuanya benar, itu malaikat sudah mencatat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Malaikat tidak mengetahui tentang keikhlasan. Tentang batin itu malaikat tidak mengetahui dan tidak mencatat. Malaikat cuma mencatat kebaikan yang zahir. Masya Allah, rukuknya bagus sesuai dengan sunnah, sujudnya bagus sesuai dengan sunnah. Besok di hari kiamat sebesar Jabal Tihama, gunung Tihama, gunung-gunung besar yang ada di Mekah. Tapi apa kata Allah? Allah raqib alal bawatin. Tapi Allah itu yang mengontrol yang tidak nampak. Rupanya apa Allah janjikan? Haba'an manthura, debu-debu yang bertebaran. Gunung besar tapi debu bertebaran, tidak ada nilai, tidak ada beratnya, tidak ada masuk dalam timbangannya. Ini yang paling merugi jamaah. Aflasul muflisin, orang paling merugi di antara orang-orang paling merugi besok di hari kiamat. Yang dia menyangka datang kepada Allah banyak sekali amal ibadah, lam yajidhu syai'an. Jumpa dengan Allah, rupanya tidak ada sedikit pun dari amal ibadah yang pernah dia lakukan. Beruntung orang yang ikhlas. Beruntung orang yang ikhlas. Iblis tidak mampu mengganggu keikhlasannya. Ayat yang pernah kita bacakan ketika kita berbicara tentang keikhlasan. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Semuanya aku goda, tapi hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas, iblis tidak mampu menggodanya. Malaikat tidak mampu mengetahuinya. Orang yang ikhlas sendiri dia tidak tahu keikhlasannya. Ini baru ikhlas. Orang yang ikhlas tidak tahu berapa nilai keikhlasannya, yang justru dia selalu hadirkan ketakutan kalau ibadahnya tidak diterima. Ini orang yang ikhlas. Dia sendiri tidak tahu. Apalagi kalau kita sudah mendakwakan, saya ikhlas, saya betul-betul ikhlas. Kita seolah-olah selesai ibadahnya kita tenang. Selesai ibadah, alhamdulillah. Seolah-olah penerimaan Allah kabul, semuanya diterima. Tapi pada hakikatnya yang paling merugi ketika nanti kita berhadapan dengan Allah, rupanya sedikit pun tidak diterima. Berapa engkau salat, kata Hudzaifah? 40 tahun. 40 tahun engkau tidak salat. Seperti itu salatmu, 40 tahun engkau salat, 40 tahun engkau belum pernah melakukan salat. Ini yang paling kita khawatirkan. Maka harus ada takwim. Kita paksa jamaah. Kalau ini sudah berhasil, kita paksa jawari, anggota tubuh kita untuk menghadiri majlis ilmu. Datang ke majlis ilmu. Kita datang menghadiri salat berjamaah, kita paksa. Kalau itu sudah berhasil masuk tingkatan kedua, iqamah. Tegakkan hatinya, paksa hatinya. Anggota tubuh sudah terpaksa dan dia sudah mau melakukan, tapi hati masih belum terpaksa. Paksa hatinya. Kalau ini sudah berhasil, baru masuk tingkatan istiqamah. Tak di situ artinya mutawa'ah. Mutawa'at artinya ada penerimaan. Hatinya menerima, anggota tubuhnya menerima, istiqamah. Semua datang dari Allah, hatinya menerima, anggota tubuhnya menerima, istiqamah. Datang khabar dari Allah, hatinya menerima, kemudian mengimaninya, semuanya menerima, istiqamah. Datang perintah, datang larangan, hatinya menerima, anggota tubuhnya menerima. Itu baru istiqamah. Anda kalau sudah sampai kepada tingkatan istiqamah, artinya ada panggilan hati di situ untuk menunaikan. Jadi tidak ada lagi paksaan. Baru kita perhatikan mereka berani pergi salat subuh berjamaah dalam kondisi kedinginan. Kenapa mereka kuat padahal mereka sudah tua menghadiri salat subuh berjamaah padahal dalam kondisi yang sangat sulit? Ini sudah ada panggilan jiwa. Kita perhatikan kepada Umar, asar yang saya bacakan di awal tadi. Ketika Umar datang, si Badawi mengatakan, engkau tidak berhukum dengan hukum Allah, pembagianmu tidak adil seperti diinginkan oleh Allah. Yudzakkiruni nafsi. Ada bisikan dari jiwaku yang mengatakan, wahai Umar, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini kalau ini belum hadir jamaah, kita belum kepada tingkatan istiqamah. Ini tingkatan paling tinggi. Jamaah yang berbahagia,
Kemudian yang patut kita lakukan, kalau kita sudah kepada tingkatan istiqamah, kita runut kembali berapa umur yang sudah kita jalani. Umur kita yang hakikatnya, yang benar umur-umur kita itu adalah umur yang kita habiskan dalam kondisi istiqamah. Jadi kalau kita punya umur 70 tahun, kita bertanya kapan anda taubat, kapan anda istiqamah, konsisten di atas agama. Umur 40 tahun. Anda hidup setelah 40 tahun, 20 tahun. Artinya umur anda yang hakiki itu 20 tahun. Umur yang sebelumnya itu cuma sebatas sia-sia belaka. Umur anda yang hakiki, umur yang anda habiskan dalam kondisi konsisten di atas syariat. Itu umur hakikat. Menarik kalau kita baca kisah Sahara, penyihir-penyihir Fir'aun yang kalah sihir dengan Musa alaihissalam. Ketika kalah sihir, apa yang mereka katakan? Amanna bi Rabbi Musa. Ini bukan sihir, ini mukjizat datang dari Allah, kami beriman. Apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Coba anda perhatikan ancamannya. Ini orang baru istiqamah. Saya akan potong tangan dan kakimu secara silang. Azab yang luar biasa. Wala usallibannakum, aku salib kalian di atas tiang salib supaya diperhatikan oleh semuanya. Apa katanya? Amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman terhadap Tuhannya Musa. Yang kami inginkan cuma pengampunan Allah terhadap apa yang sudah kami lakukan. Faqdi ma anta qad, lakukan apa yang hendak engkau lakukan wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya. Yang engkau lakukan tidak lebih cuma sebatas di dunia ini saja. Faqdi ma anta qad, lakukan. Kalau kita perhatikan ucapan mereka di dalam ayat itu cuma 40 detik jemaah. Disalib oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun, 40 detik istiqamah, membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yang abadi. 40 detik. Itu umurnya. Kalau kita mau menghitung, saya mau menghitung umur saya hitung berapa umur yang saya habiskan dalam kondisi konsisten di atas agama. Itulah umur hakikat yang saya miliki. Jadi umur itu bukan sebatas makin kita bertambah umur, makin bahagia. Kita perhatikan, makin bertambah umur kita konsisten terhadap syariat, itu umur yang kita patut bahagiakan. Umur itu al-ata. Umur itu apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan terhadap agama, itulah umur kita. Ada orang-orang yang hari ini masih hidup bersama kita secara umurnya. Kita membaca Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah rahmatinya. Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah rahmatinya. Membaca para a'imah, Imam Bukhari rahimahullah, kita tidak pernah mengenal mereka, apa warna wajah mereka, tapi semua kita mendoakan mereka. Mereka sudah wafat tapi umurnya masih panjang. Doa seluruh kaum muslimin kepada mereka, apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hitungan umur kita cuma apa yang kita korbankan. Al-ata, berapa besar atanya, berapa besar pengorbanannya, itu yang terhitung dari umur kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jalannya panjang, jalan kita panjang, tapi bukan artinya kita keluar dari jalan. Itu yang pertama paling ditakuti. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, takut tidak diterima ibadahnya. Yang kedua, warasikhuna fil ilm, Allah mengatakan orang-orang yang rasikh, yang kuat ilmunya, yaquluna amanna, mereka mengatakan kami beriman terhadap apapun yang Allah tetapkan. Kemudian mereka mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan sesatkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini paling mereka takuti, hilang jalan hidayah. Tiba-tiba dengan takdir Allah, dia menuju jalan kesesatan. Siapa yang aman di antara kita malam ini terhadap hilangnya jalan hidayah? Hari ini masih bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu, tapi sulit. Kalau hilang jalan hidayah jamaah, artinya tidak ada kebaikan lagi untuk kita. Dua hal ini yang selalu harus kita hadirkan dalam kondisi takwim, mempersiapkan raga, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan hati
untuk menuju jalan istiqamah. Maka jalannya panjang. Iblis menunggu dengan seluruh pasukan dan anggotanya. Tapi selama kita merintih jalan dan kita mengakui kedekatan Allah lebih dekat daripada urat nadi, di mana iblis kalau kita mengingat Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna kaidal iblis dhaif. Bisikan iblis, tipu daya iblis itu lemah. Kalau kita perhatikan di surah Yusuf, justru tipu daya perempuan yang kuat. Yang keras itu tipu daya perempuan. Maaf ibu-ibu, itu dalam surah Yusuf. Tapi bisikan tipu daya iblis itu lemah. Kalau iblis berhasil mengganggu kita, berhasil menipu kita dengan tipu daya, berarti iman kita sangat-sangat lemah. Iman perlu dipertanyakan, tanda tanya. Di mana letak iman kita? Iblis yang tipu dayanya lemah, tapi berhasil menguasai kita. Berarti di mana tingkat keimanan kita? Selemah apa? Jemaah, jalannya panjang. Iblis menunggu. Pengalaman dari semenjak Adam alaihissalam yang tidak perlu kita berguru. Di sini tidak patut sombong. Saya alim, berilmu, saya ini tidak ada jalannya. Dia lebih mengetahui bagaimana menguasai orang alim. Dia lebih tahu bagaimana menguasai orang ahli ibadah. Dia lebih tahu bagaimana menguasai orang bodoh. Dia lebih tahu bagaimana menguasai orang-orang. Pengalaman dari semenjak sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Catatannya, kalau kita ingin istiqamah secara berjamaah, ingat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanama syaridah. Yang dimakan oleh serigala itu cuma kambing-kambing yang tersesat. Kalau kambing berkumpul dengan gerombolannya, serigala tidak akan mendekati. Tapi ketika dia tersesat, ketika dia berjalan sendiri, dia sudah linglung tidak tahu arahnya, ini baru diterkam oleh serigala. Iblis demikian. Kalau kita berjamaah, kalau kita menghadiri majlis ilmu secara berjamaah, kita salat secara berjamaah. Anda salat sendiri di rumah, tapi ketika anda sami Allahu liman hamidah, Rabbana, tetap Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana walakal hamd, segala puji itu Tuhan kami, bukan Tuhan kamu, bukan Tuhan saya, Tuhan kami. Kondisi salat sendiri pun kita ditanamkan simbol-simbol jamaah. Kenapa hari ini kita tidak mau menghadiri salat berjamaah? Semua penetapan dalam Al-Quran ditangguhkan kecuali salat. Kalau yang lain ajal kita ila ajalin musamma, ajal muajjalah, semuanya muajjal ditangguhkan. Tapi ketika berbicara tentang salat, Allah mengatakan kitaban mauquta, kitab yang mauqut, kitab ketetapan yang sudah diberikan waktu yang tetap, tidak bisa geser-geser, tidak bisa kita takhirkan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya istiqamah, berjamaah, hadir berjamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Kesempatan anda buka untuk iblis kalau anda sudah tersesat dari jamaah. Hadir berjamaah. Kita hadir majlis ilmu, kita ajak rakan-rakan kita. Ambil tangan mereka bawa. Jangan sibuk dengan hukum, apa hukumnya meninggalkan jamaah, apa hukum orang meninggalkan salat. Imam Ghazali mengatakan ambil tangannya bawa ke masjid, itu hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya kafir. Anda sudah kafir, jangan dekati kami. Jarang-jarang dia datang. Ketika dia datang, lain bulan kalinya, lain tumonbu barangkali. Sekali dia datang langsung kita ini tidak pernah datang. Ajak rangkul dia, pergi ke rumahnya rangkul. Kita akan tersesat, akan tergelincir ketika kita sendiri. Barangkali nanti orang yang tidak kita rangkul itu justru dia yang akan menyingkirkan kita dari jalan hidayah Allah. Tapi ketika duluan kita rangkul, ketika kita lengah dia ingatkan, ketika dia lengah kita ingatkan. Berjamaah-jamaah. Jadi semua poin yang saya sebutkan tadi, taqwim, iqamah dan istiqamah, itu sepatutnya kita lakukan secara berjamaah. Berjamaah. Ini rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali beberapa poin yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang patut ditanyakan, kita persilakan.